kangen banget ya, udah lama soalnya Tether nggak IG live. Dan kebetulan hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena apa? Karena selain dapat berjumpa dengan kalian teman-teman Tether Indonesia, saya juga sedang live di sebuah lokasi yang sangat-sangat indah dan cantik banget ya kan. Nah hari ini saya IG live-nya itu di I Love South Jakarta, tepatnya itu di TB Simatupang. Lihat deh backgroundnya ya, bagus banget. Kota Jakarta cantik banget. Nah kalau misalnya kalian mau tahu tentang detailnya, nanti akan saya upload di IG story-nya Tether untuk detail-detail spot-spot yang lucu untuk foto-foto. Nah nggak lupa juga hari ini ya, kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat cantik, pinter ya kan. Siapa lagi kalau bukan Mbak Andini Effendi gitu. Nah seperti yang tadi udah aku tulis juga nih di topiknya, kita hari ini akan berbincang mengenai jurnalisme kreatif, pentingnya peran perempuan dalam kemajuan jurnalistik, serta perjalanan karirnya yang tentunya sangat-sangat menginspirasi. Oke, kebetulan Mbak Andini udah bergabung di sini, jadi aku akan invite. Oke, sembari kita menunggu. Nah, halo. Hai, Hai. Suara jelas nggak? hai. Jelas banget. Suara aku gimana? Oke, nah sebentar, ini ada yang bilang katanya topiknya belum dipin, nanti lupa. Yaudah, kamu pin dulu. Udah. Hmm. Oke, Mbak Andini, Hai, apa kabar? baik. Aku lagi chill banget lagi di Bali. Jadi lagi Iya. tenang. Hmm, gitu. Apa namanya, di Bali kan sekarang banyak banget ya tempat-tempat wellness gitu kan, untuk yoga, terus juga Mhm. makanan-makanannya juga sekarang enak-enak banget, sehat-sehat gitu ya. Ada rencana mau pindah nggak ke Bali kira-kira? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Aku kayak nggak bisa Traveling lama aja. gitu. Kalau di sini cuman Hmm, kayak bisa sebentar, seminggu lebih masih oke. Tapi kayaknya lebih dari itu aku kayak harus pulang ke hiruk pikuknya Jakarta gitu. Kayak kalau nggak rame, suara mobil tuh kayak bukan hidup aku gitu kayaknya. and you're also an adventurous person juga kan, jadi suka explore something yang baru-baru terus kan. Iya, iya sih. Cara kita kan lagi susah ya mau eksplor macem-macem ya. Ya Ya nggak betul, sih gitu. Jadi betul pasti kan betul. jadinya eksplor dalam negeri aja gitu. Tapi mau nggak mau pasti tetap pengen pulang ke Jakarta sih. Sesebel-sebelnya Jakarta, selalu pengen pulang ke Jakarta. Ya I nggak sih? see, iya benar. Mau Mhm. kemanapun rumah tentu ada tempat yang paling nyaman ya. Iya, aku tahu deh kamu lagi di daerah Simatupang ini ya. Iya, lagi di daerah Simatupang nih, lagi di I Love. Ini bagus banget tempatnya, backgroundnya. Kan since you like to travel as well, jadi mungkin one day bisa kesini juga. Mau Bisa nginep banget, juga. mau banget. Itu di mananya sih? Kenapa Mbak? Itu Sorry. di mananya? Kalau ini tuh lagi ada di restorannya, di Fraya Restoran. Nah Ah, kebetulan oke. tempatnya ini langsung menghadap ke jalan, ke gedung-gedung juga. Jadi kalau misalnya mau meeting juga bisa di sini, makanannya juga enak-enak banget. Siap, nanti aku ke sana. Gitu. Oke, nah aku mau update dulu nih. Aku mau nanya dulu, kan terakhir aku ngobrol nih di tahun lalu sama Mbak Andini. Katanya kan Mbak juga lagi apa ya, sibuk dengan project-project yang sempat ketunda kan Ya, sebelumnya gitu. ya. Nah, yang ditunda dan sekarang nih di tahun 2021 itu sudah terrealisasi tuh, ada nggak sih? Dan mungkin boleh nih di-share ke teman-teman kita, project apa aja sih yang lagi dikerjain? Yang lagi banget produksi ini sekarang lagi sama Tempo Hmm, Digital. Emang karena sekarang aku mau fokusnya di digital aja. ya. Hmm, Karena memang kayaknya lebih banyak apa ya, lebih banyak variasi audiensnya yang cocok sama materi yang pengen aku sajiin gitu. Aku kan lebih seneng kontennya memang yang lebih storytelling, ya, documentary gitu-gitu kan kita pernah ngobrol juga kan soal betul. itu gitu. Jadi nggak mau politik lagi, nggak mau bisnis, pokoknya bener-bener tentang people
gitu kan, gitu. Hmm, Tapi pintu masuknya bisa macam-macam, tapi sebenarnya tentang kita gitu loh. ya. Dan apa namanya itu yang aku lagi kerjain sama Tempo, ini masih syuting sekarang ini. Jadi aku balik nanti masih syuting lagi sama mereka, terus kemudian masih ada juga kerjasama sama ada beberapa digital media lain, beberapa short project juga sih gitu. Jadi banyak yang dari kita waktu ngobrol tahun lalu tuh Ya. jadi justru malah berkembang. Yang aku kira oke nih gue mau ngerjain A, B, C, D gitu ya. Tapi ternyata dari A, B, C, D-nya itu mungkin nggak kesampaian. Tapi justru berkembang lebih gitu loh dari yang aku expect gitu kan. Jadi seru sih, jadi tambah macem-macem jadinya. Kalau dulu kan cuma ngerjainnya satu macam aja, udah itu aja. Betul. Kalau sekarang mungkin jadi kayak lebih banyak variasinya gitu. I see. Nah, kan Mm-mm. kalau beda ya, mungkin kalau dulu pas siaran di TV sama sekarang digital kan mungkin topiknya tuh udah diverse banget, terus banyak juga yang bisa diekspor. Terus juga mungkin kita punya keleluasaan juga kali ya, kita mau bring out topik apa aja sih gitu kan. Nah, kalau untuk Benar. Mbak Andini sendiri nih, topik-topik apa sih yang related banget sama yang Mbak Andini banget? Nah, yang mau di-share nih ke teman-teman kita juga. Yang aku banget ya, sebenarnya yang aku banget itu adalah kayak isu sustainability gitu. Dari Hmm, makanan, dari kesehatan, kayak dari gaya hidup lah segala macam. Tapi ya. kalau misalnya aku ngomongin sustainability, orang pasti yang kayak, oh males banget ya, ini pasti soal eco-friendly living lah, ini itu. Ya nggak sih, Ya, orang ya, pasti udah males banget gitu loh dengernya. betul. Jadi aku selalu masukinnya ada so what-nya sih buat manusia. So what-nya tuh buat lo apa gitu. Kalau lo pilih makanan A B C D gitu misalnya. Atau kalau misalnya lo pakai masker medis yang setiap hari lo ganti gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kemana gitu larinya karena kita juga Ya, kan. Jadi lebih lebih ke hal-hal yang seperti itu karena kalau enggak orang pasti nggak dengerin gitu loh. Orang tuh pasti udah males banget kah kalau pasti ngomongin gitu soal ya. isu-isu lingkungan. Iya apaan sih itu kan gue nggak kayak gitu deh. Kayaknya gue nggak ini, gue nggak peduli deh. Tapi padahal sebenarnya apapun yang kita lakuin atau yang kita kira tuh nggak ada hubungannya sama kita, itu sebenarnya ada gitu kan. Dan sebenarnya kita tuh adalah yang apa ya penyebab dan yang bisa menghentikan gitu loh dari hal-hal itu. And I also still remember what you said to me, kata Mbak Andini adalah 8 detik pertama adalah detik-detik yang paling krusial banget. Iya, Karena di benar 8 benar detik benar. itu orang itu ke hook sama kontennya atau enggak gitu kan. Aku tuh Betul masih banget. ingat banget. 8 detik pertama. Jadi kalau 8 detik pertama kita tiba-tiba nih ngedrop nih sinyalnya goodbye langsung semuanya. Betul, betul banget. Nah, kalau sekarang ini kan di dunia digital ya, misalnya kan Mhm. banyak juga kita mengangkat isu-isu yang lumayan berat gitu kan. Contohnya nih isu-isu politik, isu-isu lingkungan, itu kan sesuatu yang mungkin untuk anak muda zaman sekarang itu kan susah ya untuk dicerna gitu. Nah, Iya, iya. ketika kita bermain di ranah digital, pastinya kan kita harus kreatif nih, Mbak Andini, Mhm. ya kan? Nah, kalau untuk Mbak Andini sendiri nih, creative journalism bagi Mbak Andini itu seperti apa sih? Gimana caranya untuk kita menyampaikan suatu informasi yang penting banget tapi bisa diterima secara fun dan informatif? Mungkin kalau aku selalu gunain proxy gitu ya. Kayak gunain alat apa yang aku bisa bikin orang tuh nengok. Kayak misalnya semua orang pasti relate kalau sekarang tuh apa ya makanan tentang Ya, makanan deh gitu ya. Makanan tuh orang pasti tahu gitu, pasti yang oh nih makanan nih gue suka banget makan nasi, siapa sih nggak suka makan nasi gitu kan. Jadi kan orang tuh pasti nengok oh nih tentang nasi, tapi sebenarnya pesan terselubungnya adalah kalau lo kebanyakan makan nasi ternyata lahan yang kita perluin buat menanam padi itu makin dekat. Dan tahu nggak sih ya, dampaknya kalau kita justru bayangin nih 250 juta orang pengennya nasi semuanya. Kebayang nggak kita nggak akan punya kawasan hijau lagi kayak misalnya hutan kayak apa whatever gitu loh ya. Jadi kayak ya. sebenarnya tuh ada pesan-pesan terselubungnya tapi dari hal-hal yang kita, semua orang tuh bisa relate gitu loh. Jadi harus ada proksinya. Nah, 8 detik pertamanya itu pasti soal nasinya itu gitu kan. Gitu Betul. kebayang nggak kalau misalnya kita misalnya harus produksi nasi doang gitu. Sementara orang Indonesia 50 tahun lagi mungkin bisa 2 kali lipat gitu atau lebih gitu kali populasinya. Terus Indonesia bakal jadi apa? Oh nggak ada kawasan hijaunya lagi karena kenapa? Semuanya jadi lada sawah doang gitu. Things like that.
Ya nggak sih? Jadi kayak Ya, apa ya? Hal-hal yang memang sebenarnya tuh kita nggak akan nyangka gitu loh. Kalau misalnya gaya hidup kita tuh nggak berubah, akan ada dampaknya buat lingkungan yang besar gitu. Jadi proxy sih itu penting banget. Ntar aku ganti ini background. Oke. aduh cantik banget. Iya ternyata soalnya gelap. Hmm, sekarang Mhm. udah kok, udah terang. Iya, Sekarang di sana jam 6 berarti ya? aku jam 6 sekarang ya. I see. Oke, ya udah jelas kok Mbak Andi ini. Iya, Oke, terus aku juga mau nanya-nanya juga nih, mungkin ya let's reminiscing nih a little bit gitu. Waktu iya. dulu nih Mbak Andini sendiri tuh memulai karir sebagai jurnalis itu apa sih dorongannya gitu? Apa yang menginspirasi Mbak Andini nih untuk Karena terjun ke aku dunia ini? Aku tuh dulu waktu umur 13 tahun pernah ngeliat CNN di Amerika waktu itu. Aku lagi Hmm, kayak summer school gitu. Nah, CNN di Amerika tuh ada satu anchornya lah. Dia itu tuh kayaknya tuh kayaknya lagi di program itu lagi tentang dia lah gitu. Lagi promo tentang nih orang gitu. Namanya Paula Zan. ya, Dia kok kayaknya dinamis banget. Jadi abis wawancara orang di studio terus dia keluar, dia liputan, ketemu orang lain. Terus begitu dia pulang ke rumahnya, ketemu keluarganya. Terus besoknya beda lagi, kayak story yang dia cover beda lagi. Aku yang kayak gue mau banget jadi kayak dia gitu loh. Apa tuh namanya, gue mau banget jadi kayak si orang ini, tapi aku nggak tahu namanya tuh apa gitu profesinya. Nah ya. terus udah gitu ternyata setelah ditelusuri, oh itu ternyata jadi news anchor, jadi jurnalis. Oke, gue pokoknya langsung mau fokus di jurnalistik. Jadi sebenarnya benar-benar gara-gara nonton itu doang, nonton 30 detik Berita, promo tentang Paul Lazan ketika aku umurnya 13 atau 14 tahun gitu. That's it. Itu ya. yang menginspirasi aku untuk bisa itu. I see. Nah, Mbak Andini aku juga penasaran juga ya kan selama ini kan Mbak Andini tuh mulai di tahun 2005 ya kalau nggak salah. 2005, iya. Nah, 2005 sekarang kan udah tahun 2021 nih, udah hampir Mhm, lebih dari satu dekade gitu kan. Nah, mhm. kalau dari Mbak Andini sendiri, how do you see the industry of apa evolving sih Mbak over the years gitu, especially untuk jurnalistik nih, industri jurnalistik. Yang pasti sekarang orang udah nggak bisa nungguin sesuatu apa yang dia mau tonton. Jadi kayaknya kita harus ready at all times, ya kan? Jadi makanya sekarang digital memang lagi hits banget karena everything is personalized. Lo mau tahu tentang apa udah ada gitu loh di Ya, situ, ya, ya kan? Dan sekarang kayak justru kayak TV jadi kayak yang aku rasakan dulu ya. Jadi kayak telat banget gitu loh. Karena kita nggak bisa langsung pada saat itu juga ya karena sosial media udah lebih cepat, ya kan? ya, Kita hanya bisa mengkonfirmasi dan mendalami gitu loh. Nah, sayangnya yang beberapa kali dulu aku rasain, kita terjebak hanya untuk menginformasikan semata, tapi nggak benar-benar mendalami gitu loh. ya. Jadi apa namanya? Harusnya kita punya waktu dong lebih banyak orang kita waktu apalagi dulu waktu aku di Metro kan 24 jam harusnya bisa lebih dalam lagi lebih ditelisik lagi gitu investigasi lagi gitu kan tapi justru kita ngikutin trennya di mana orang pengennya tuh cari sesuatu yang cepet akhirnya udah kita cepet-cepetan gitu loh jadi nggak lebih lebih Hmm, lebih dalam lagi gitu itu yang betul aku betul. rasakan sih jadi apa ya sekarang orang tuh justru mencari yang lebih dalam akhirnya balik lagi ke digital lagi ya kan dia Ya. nyari informasi justru bukan dari media yang mainstream gitu kan jadi makanya apa ya sekarang tuh udah susah banget kita tuh udah berkompetisi dengan semua orang pada dasarnya karena semua orang udah bisa sharing informasi gitu loh Betul. jadi itu yang membuat aku merasa nih beda banget dunia jurnalistik dulu dan sekarang gitu dimana orang tuh udah jauh lebih savvy lah gitu loh dalam untuk men-share informasi. Itu sih yang ketara banget menurutku bedanya. Tapi kalau untuk menurut Mbak Andini sendiri nih, dunia TV nih, misalnya berita nih dalam TV tuh, does it still matter, especially Of during this course, digital era? sebenarnya banget, matters banget. Tapi Hmm, matters juga kalau bisa kita kasih sesuatu yang lebih dalam, I lebih see. apa ya? Bukan lebih personal karena personal udah digital, tapi lebih karena kita tuh punya airing time yang lebih panjang dan juga apa ya?
apa bisa keakses kemana-mana kan digital juga kalau di Indonesia kan kota-kota besar pastinya yang lebih prioritas lah gitu ya Hmm, orang-orang di desa ya, pasti lebih pengennya mainstream media kan gitu. Nah kita tuh harusnya lebih bisa informatif, lebih bisa bertutur dibandingkan hanya sekedar nih loh gue kasih informasi that's it gitu. Kalau menurutku ya itu kayaknya mungkin yang harus bisa dirubah itu seperti itu gitu. Tapi dan again Pak, of course dia ada apa ya, ada kepentingan yang lain lah gitu ya. Mungkin nggak mungkin gitu kalau untuk ngelakuin sesuatu yang oh gue maunya storytelling aja nggak mungkin gitu. Pasti mereka lebih pengen sesuatu yang mereka kira orang tuh pengen nonton, I guess. I see. Mhm. Nah, aku Mhm. juga ingat banget nih waktu tahun 2005 itu kan Mbak Andini kan meliput tuh politik, human interest gitu kan, terus juga Ya. hukum. Nah, kan seperti yang kita tahu ya itu kan topik-topik yang lumayan berat banget dan beberapa Mhm. orang bilang kayak eh, apa ya? How do you feel becoming a women journalist Mhm. covering that type of topic gitu, kayak what kind of challenges have you faced gitu, pernah nggak sih ada orang yang bilang kayak this is not a female world, Ah, justru lucu ya. ada Orang tuh nggak? ngira tuh ini tuh bukan dunia perempuan, tapi banyak banget justru perempuannya. Terutama Hmm, TV. ya, Terutama TV ya. Itu banyak banget perempuannya. Awalnya memang nggak terlalu banyak kalau kita ngomongin media in general, tapi TV selalu lebih banyak perempuannya. Itu yang aku temuin gitu. ya, Nah, apa namanya dan uh, itu tuh kayak genderless apa ya occupation menurutku karena asal lo orang emang kepo pengen tahu lo sebenarnya bisa gitu jadi wartawan gitu emang ya, karakternya adalah lo harus pengen tahu curious kan gitu loh jadi mau itu topiknya politik kayak ekonomi whatever tapi asal lo orangnya kepo yang kepo berita ya lo pasti bisa ya, gitu jadi tapi dan enaknya kalau perempuan itu tuh kita tuh lebih bisa apa ya lebih bisa bisa masuk kemana-mana gitu lebih bisa masuk ke apa namanya lebih lebih orang tuh akan lebih seneng ngeliat kalau ngeliat perempuan tuh kayak oke, kita terima gitu loh lebih kayak gitu loh dibanding dibanding kalau misalnya ya cowok emang itu emang udah kayak gitulah udah kodratnya tuh kayak gitu ya, gitu at least itu dari yang pengalaman aku tapi then again justru kesininya makin banyak loh yang jurnalis perempuan which is good menurut ya, aku ya nggak sih karena kita juga lebih gigih kali atau lebih apa ya kan kita tuh selalu kalau aku selalu ngerasanya aku tuh nggak pernah mau terima jawaban tidak pokoknya gue harus dapet gitu nah itu orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya yang kekeh itu biasanya tuh ya. ibu-ibu cewek-cewek tuh lebih kekeh gitu nggak mau pokoknya gue harus dapet gitu kan nah itulah. I see. Soalnya aku juga apa ya? Aku tuh merasakan kalau female journalist itu they're a very great storyteller gitu. Karena Yes. mereka nggak cuma menyampaikan apa ya, nggak cuma menyampaikan berita, tapi dia punya rasa empati yang tinggi terhadap orang-orang yang ada di dia beritakan gitu. Jadi kayak Ya. menurut aku women are a great storyteller menurut aku. Menurut aku juga kadang ada rasa juga tendensi kita nggak sabaran untuk pengen sampai to the Iya, point-nya gitu. Tapi kalau misalnya aku lebih sabar, mungkin aku lebih bisa bertutur dan menceritakan sesuatu dengan baik gitu kayaknya. Tapi ada kayak rasanya gue pengen cepet to the point-nya aja gitu ya nggak sih? iya Itu. betul Tapi betul. yes, in overall kayaknya I think we are better storytellers lah gitu, you know. Karena kita pakai ekspresi, kita kayaknya sangat menjiwai gitu ya nggak sih? Kayaknya bener-bener yang dari hati gitu kok cerita. I see. Nah, Mbak Andini, with all the experiences that you have nih under your belt ya, ada nggak sih momen di mana you want to give up gitu loh? Ada nggak kayak Um, what's your major setback? Ada nggak in your career? Major step back, mungkin kayak ada kayak bukan capek ya, lebih ke fatigue pikiran kali ya. Lebih kayak Hmm, ini terus gitu kayak misalnya dulu kayak kalau lagi musim kampanye tuh itu udah mulai fatigue tuh. Kayak itu aja terus betul. ini aja terus gitu kayak gitu ya sih kayak gue nggak mau bahas politik lagi gitu lebih ke situ tapi nggak kepada pekerjaannya tapi Hmm, kalau kepada isunya itu kayak udah gitu loh apa sih ini buat kemaslahatan
orang banyak nggak sih atau cuma segelintir orang aja? Aku tuh lebih kayak gitu loh. Kalau Ya, tapi kalau isunya tuh isu yang lebih lebih general, lebih kayaknya semua orang bisa bisa relevan gitu. Nah, itu aku oke banget. Aku nggak akan ngerasa fatigue. Tapi kalau isunya udah terlalu segmented banget, aku nggak bisa tuh kayak gitu. Lebih jadi kayak ini gue tuh sebenarnya tuh mengabdinya ke siapa sih gitu loh. Gue nggak ngadip ya, ke audiens atau mengabdi ke segelintir orang aja. Lebih kayak gitu. I see. But kayak Heeh. apa kayaknya aku juga pengen nanya nih, what are some of the experience that you have gitu kan during your career that you would like to share to those young journalists gitu, especially women. I think just to apa ya, be persistent. Karena ini memang dunia yang kayaknya tuh emang berat sih sebenarnya gitu loh. Emang kalau lo tuh nggak tahan banting, lo nggak orangnya nggak kepo-kepo banget gitu, atau misalnya emang cuman mau tampil aja gitu kan banyak ya yang kayak gitu. Oh, cuman gue pengen tampil di TV aja. Banyak yang kayak gitu. Nah, itu maybe this is not for you gitu. Karena ini bukan dunia untuk mencari ketenaran, tapi dunia di mana lo tuh bisa belajar banyak banget sampai Betul. tanpa batas. Tapi karena tanpa batas itu lo jadi kayak ngerasa, aduh gue sampai mana ya harus belajar ya gitu loh, you know gitu. Tapi as long as you keep curious dan tetap pengen tahu, tetap pengen belajar sih, aku rasa this is your world gitu loh. Tapi bukan yang pasti bukan untuk cari duit, Ya, bukan untuk terkenal, ya nggak sih? Tapi kalau mau cari banyak kenalan, banyak ilmu, yes, this is the place to be lah, gitu. betul banget. I think Iya, one of the major thing ya about being a journalist itu is not about the money, tapi menurut aku lebih ke koneksi sih. kamu ngerasa Karena gitu kita kan? bisa, iya, karena kan kayak kita bisa ketemu sama banyak banget orang gitu kan dengan Iya, berbagai background gitu, kita punya koneksi yang mungkin orang lain tuh nggak punya gitu. Kita punya kesempatan betul. diundang ke event-event banyak banget orang gitu kan. Jadi menurut aku itu sih salah satu hal yang mungkin kita tuh nggak bisa temuin di profesi lain ya, walaupun Benar, ada benar. memang. Benar banget. Kita tuh bisa ketemu orang mau dari kelas paling bawah sampai paling atas dan kita bisa ngobrol sama orang itu satu level. Itu yang aku Hmm, rasa tuh benar-benar ngajarin aku untuk bisa jadi wartawan tuh kayak gitu. Kita harus bisa satu level dengan siapapun lawan bicara kita. Kamu ngerasa gitu nggak sih? iya, betul. Aku Aha. juga ngerasa gitu sih. Terus Mbak Andi nih, aku juga pengen nanya nih, kan Hmm. kalau misalnya liputan itu kan nggak cuma di dalam negeri doang kan, Mm-mm. mungkin Mbak Andi ini Mm-mm. juga sempet nih dikirim ke luar negeri kan. Is there any kayak memorable time for you yang dikirim liputan kemana? Banyak banget. Kalau itu sih yang kayak semuanya sebenarnya memorable, semuanya Hmm, ya. Tapi yang mungkin bisa bawa aku kemana-mana gitu, itu adalah ketika waktu aku yang ke Libya itu 2011. ya, Karena benar-benar yang setelah itu tuh akhirnya aku bisa S2, ke tempat wow, sekolah impian aku, udah gitu kenal jurnalis asingnya juga jauh lebih banyak exposure-nya lah kayak gitu loh. Itu yang benar-benar kayak I would say itu kayak passport aku lah untuk bisa kayak menanjak terus gitu loh, dan selalu jadi kayak oke nih kalau gitu, kalau gue liputan perang berarti memang gue nggak bisa percaya di satu sumber aja gitu loh, jadi benar-benar pasti ada cerita di balik satu kejadian, ngerti nggak sih gitu loh, jadi ya. yang lebih kayak gitu. Itu yang menurut Kebetulan aku si Libya tuh. Ini aku I aku see. pindah Iya tuh pindah ada dulu ya. juga yang bilang katanya, Kak, aku sering lo lihat kakak Kak Andini juga, terus ada yang bilang katanya liputan ke Libya gitu. Jadi it's not only memorable for you, tapi memorable for the viewers juga gitu. Iya, iya, iya. Itu sih yang paling kayaknya menurut aku yang paling bikin apa ya bisa kemana-mana itu karena waktu yang cerita yang Libya itu. Ya, Benar. ya kebetulan ada Pak Pandu Syahrir di sini. Itu Pandu temen aku deh. Iya, terima kasih sudah join in nih. Ya. Oke, nah aku juga mau nanya, kan Mhm, as a female journalist gitu ya, how do you help mhm. to create and provide a safe space for other women journalists to grow in this industry sih? Mmm,
kayaknya dengan kayaknya lebih banyak sekarang lebih banyak apa namanya perempuan di dunia ini gitu ya. Jadi aku ngerasanya juga harusnya sih sekarang tuh jauh lebih lebih aman buat other female journalist harusnya gitu ya. Tapi Ya. kadang-kadang yang kejadian yang beberapa kali aku temuin yang bikin nggak aman adalah ketika female journalist tuh nggak cerita gitu loh dia tuh kenapa gitu. So I guess that's more important to share whether you wanna share the story or not gitu loh. Lebih kayak gitu sih karena sebenarnya tuh ada support sistemnya gitu, if only kita mau speak up. Itu aja sih sebenarnya gitu. Kalau kalau menurut kamu kayak gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, jadi gini, when it comes to misalnya ya assault gitu, misalnya in a Mhm. workspace gitu, I think one of the things that prevent people to speak up itu adalah stigma sih. Hmm, Andin. Jadi kayak benar. stigma itu kan really kayak menempel banget ya. Jadi gini, kayak tuh sometimes kita serba salah gitu. Kalau misalnya kita ngomong sekarang, kita takut kita kena stigma. Tapi kalau kita Iya, ngomongnya nanti, kita selalu disalahin kayak kenapa lo baru ngomongnya sekarang iya, 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 benar, gitu loh. benar, Jadi benar, kayak benar, benar. people don't really take it into consideration gitu loh. Dan Iya, menurut aku ya ada juga banyak di tempat kerja, misalnya kayak dulu temen aku sempat ngalamin juga sih, dia kan di assault gitu di lingkungan kerja, terus dia bilang sama bosnya, dia bilang ya mungkin karena rok kamu aja yang terlalu pendek, atau kayak maybe next time malah you just dijudge kan? ya, that's the thing. Nah, dan teman Iya. aku itu bilang, dia bilang ke aku gitu, I think one of the thing yang bikin gue nggak mau speak up itu adalah orang-orang yang kayak gitu loh, orang-orang yang nggak take this issue tuh very seriously gitu loh. Betul, Itu betul. Dan sih itu nggak hanya di jurnalistik aja loh, kayak di kehidupan biasa kita tuh semua. banyak yang Iya, juga kayak gitu loh. Iya kan? Karena iya, orang tuh udah dijudge duluan ketika orang tuh lagi cerita. Itu sih yang aku kadang-kadang juga kesel. Dan kadang-kadang dijudge-nya sama perempuan juga. Jadi itu betul, yang betul bikin banget. cewek-cewek yang jadi korban nggak mau sharing gitu loh. Iya. I Iya think itu kan? menyedihkan juga sih, Mbak Andini. Misalnya kayak let's say kita di social media aja itu banyak loh ibu-ibu yang they're women tapi mereka kayak put down other women juga gitu. Jadi Banget, banget, banget. Kayaknya emang apa ya? Orang Indonesia itu yang aku sering lihat, at least nih kalau kalau netizen nih ya, netizen itu tuh kayaknya mereka tuh ketika ada sesuatu orang lagi curhat yang pengen sharing supaya orang tuh bisa relate gitu di mediumnya sendiri, orang-orang warganet tuh mungkin apa belum dewasa atau memang orangnya apa ya nggak tahu tata krama, aku nggak ngerti tuh ya bedanya tuh gimana gitu kan sama warganet. Jadi mereka tuh asal ngomong aja tanpa sadarin kalau misalnya itu tuh sebenarnya sensitif gitu loh. Lo ngomong ya. gitu tuh sebenarnya tuh lo tuh nggak sopan gitu loh. Jadi mereka nggak being peka gitu loh menurutku kadang-kadang. Dan itu sayang banget karena udah banyak sekarang ini kayak ya gak banyak lah orang misalnya kayak cerita tentang hal-hal kayak mental health lah apa whatever. Tapi kalau kita lihat komennya itu juga malah justru kok Nora kayak gini ya gitu kayak Ya, nggak betul. terpelajar gitu loh ngerti nggak sih gitu. Jadi kayak itu sih yang menurut aku tuh jadi bikin orang tuh juga jadi malas untuk sharing gitu di sini. Ya nggak Ya, sih? Gitu. Itu menurut aku aja ketika kita pengen menormalkan sesuatu supaya orang mau sharing, tapi kayaknya audiens Indonesia tuh memang belum peka dan belum terpelajar aja gitu. Kayak perlu ditatar aja gitu mulut dan jarinya itu gitu loh. Iya nggak sih? iya, Kalau kamu ngerasa gitu nggak tapi kadang-kadang, iya, benar-benar banget. Karena ya gini kan? loh, menurut aku ya di era digital ini kan informasi itu kan bisa didapatkan secara cepat gitu kan. Dan sekarang Iya, tuh banyak banget iya. platform yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk sharing ideas gitu loh. To Mm-mm, open mm-mm. a discussion gitu kan. Jadi kayak Iya, kita sebagai usernya tuh harusnya kita lebih sadar untuk apa ya, menggunakan platform ini tuh sebaik mungkin gitu loh. Tapi mungkin di luar sana orang-orang tuh tidak iya, berpikir seperti kita gitu kan. Tapi at least iya, dengan adanya kita, mungkin suatu hari nanti mereka tuh terinspirasi gitu loh untuk mungkin bisa iya. lebih baik lagi gitu. Tapi kan it takes a very long time untuk Iya, kayak atau nggak berubah, atau bisa jadi nggak berubah loh. iya, Iya nggak sih? makanya Iya kan?
Iya, jadi makanya makanya kalau aku ya udah hajar terus aja, lo ngomong-ngomong aja, just be yourself gitu, lo sharing-sharing aja. Kalau misalnya ada memang yang lagi sharing kayak sesuatu yang sensitif banget, aku justru support gitu, aku repost kayak aku sharing ke orang-orang lain gitu. Tapi ya kasihan aja masih banyak orang-orang yang nggak sensitif gitu loh dengan hal-hal kayak gini. Sih. Wah, Ya. jadi emang sih ketika kita ngomongin tentang dunia digital ini ya, menurut aku tuh menarik banget karena ada banyak elemen-elemen tuh yang menarik juga gitu loh untuk dibahas. Mm-mm. Mm-mm, banget, 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 banget. Tapi kayak kamu gitu deh, aku mau tanya, kayak kamu gitu tuh, kamu sekarang memang masih nonton TV nggak sih? Kalau aku tuh biasanya sudah nggak pernah nonton TV. Iya Udah kan? 10 tahun. Tuh, udah 10 Ya, tahun nggak pernah nonton kan? Aku juga udah nggak pernah nonton sama sekali. Mungkin aku terakhir nonton yang benar-benar TV Indonesia, channel Indonesia, waktu dulu waktu masih kerja di TV, dan itu ketika ngelihat diri aku lagi di layar, that's it. Ketika lagi di studio. Selebihnya nggak pernah sama sekali. Nggak pernah gitu. Karena menurut aku ya harus sesuatu yang benar-benar yang gue suka dong gitu. Yang gue cari yang gue ya, suka gitu. Ya kan? Jadi ya, kayaknya tuh sekarang tuh emang kalau lo nggak jadi diri lo sendiri, even in social media gitu ya, orang tuh juga males gitu loh untuk following you, basically gitu ya nggak sih? betul. Atau untuk sekarang tuh kayak dunia digital untuk lebih mengajarkan untuk jadi diri kita sendiri. Tapi bener-bener jadi diri kita sendiri, jangan jadi anonim gitu, jangan pakai nama orang Iya, lain, ya kan? Gitu ternyata bot gitu kan males ya nggak sih? karena terakhir aku tuh jadi gini, aku punya TV itu kalau aku nonton Netflix tapi aku colokin aja gitu, aku cuma butuh Ya, layar yang lebih besar aja. Tapi kalau misalnya nonton berita segala macam tuh sekarang udah ada YouTube, I also watch you on YouTube gitu loh, jadi iya kayak kan? nggak di TV lagi gitu. Banget, banget. Dulu aja waktu aku terakhir yang di Q&A di Metro itu tuh, semua Mm-mm. orang tuh selalu nonton, iya gue dapet link klip lo. Oh gue nonton lo di YouTube bagian yang ini gitu. Gue nonton yang pas dia ngomong ini gitu, tapi gue nggak nonton seterusnya gitu. Lihat di mana? Oh dapet dari WhatsApp. Like, oke, ini berarti gak ada yang nonton gitu loh TV sebenarnya. Jadi semua orang tuh nontonnya di YouTube gitu loh. Jadi Ya, makanya apa ya udah waktu itu tuh aku ngerasa udah deh ini kayaknya memang udah digital gitu dan emang bener ternyata kalau aku sendiri aja udah nggak pernah nonton ya gimana kita mau ngarepin orang lain juga nonton gitu kalau di TV betul. ya. Ya. Ya, ya. Mm-mm. Wow, oke. Nah, saat ini nih, Kak Andi ini kan pasti apa ya, banyak sekali anak-anak muda yang ingin juga follow your career kan. Tapi kan when it comes to business world gitu kan, dunia pekerjaan itu juga ada good personal branding. Nah, kalau Ya. untuk young journalist di luar sana yang pengen nih kayak Kak Andi ini, itu gimana sih how to build a personal branding nih untuk masuk ke atau untuk involve in journalism industry. Kalau kalau aku bilang justru jangan ngikutin aku, just be you gitu loh. Kamu Hmm, pengennya tuh kayak apa gitu. Orang kan ya, selalu bilang kan, gue tuh pengen pengen caranya dulu kayak gimana sih waktu lo mau pertama kali masuk TV atau lo ya, apa harus belajar jurnalistik ya. Iya tapi itu kebetulan gue memang S1-nya jurnalistik, tapi lo nggak harus kayak gitu juga gitu karena cerita orang kan beda ya nggak sih ya, gitu. Dan apa tuh namanya kebetulan aja aku cocok. Kalau lo nggak cocok, gue juga nggak tahu gitu kan. Tapi menurut aku sekarang yang paling penting adalah karena udah apalagi udah kita semua udah punya medium sendiri nih, udah punya sosmed sendiri, justru lebih gampang untuk ngejual diri lo. Oh, lo memang ya, tertarik di jurnalistik, coba kita lihat sosial medianya kayak gimana. Dia benar-benar tertarik nggak sih? Karena ketahuan kan dari personality orang tuh kadang terlihat gitu loh di media sosialnya tuh kayak apa gitu, ya nggak sih? Nah ya. itu yang aku rasa tuh justru building your own personal brand justru jauh lebih gampang gitu saat ini dibanding dulu zaman aku dulu karena kita dulu kan kayak benar-benar kita modal CV gitu. Kalau sekarang kan you can build your own brand sebenarnya. Dan apakah kalau lo bisa nge-build your own brand, lo masih mau kerja di mainstream media? Itu juga sesuatu yang mungkin harus dipikirin gitu loh. Oke, lo pengen kerja di apa ya media yang terakreditasi, yang apa namanya semua orang tahu namanya. Tapi apakah memang harus di TV misalnya? Kayak gitu, you know? Ya. Jadi kayak mungkin pikirannya harus lebih ke situ gitu sekarang. Karena cara berpikir orang udah beda, kemudian juga kesukaan orang tuh juga udah lebih tersegmented gitu kan. Nah, apakah Betul. memang masih mau di media yang udah apa aja ada?
Ngerti nggak sih? Jadi yang lebih Ya, lebih kayak gitu gitu loh, karena udah beda banget. Jadi I would say building your own personal brand itu udah paling penting banget gitu loh. Kalau misalnya lo bilang lo pengen jadi jurnalis, tapi secara feednya, IG feednya aja tuh isinya semuanya misalnya tentang I don't know, makeup gitu. I don't know ya. Tapi mungkin juga dia pengen jadi wartawan, pengen juga jadi beauty blogger. I don't know. Tapi apa ya, you can build your own branding tuh kalau misalnya pengen bener-bener pengen di dunia ini jauh lebih mudah lah gitu loh. Dan mulai aja dari situ gitu. Jangan nggak usah ngikutin yang kayak zaman aku dulu mah, kita beda banget gitu, beda kayak ya. ngasih CV lah ini itu, aduh udah beda banget lah sekarang gitu, Betul. ya nggak sih? Kalau sekarang tuh apapun udah bisa diakses online gitu, udah ada jejak digitalnya, jadi gampang gitu ya. Gampang banget yang kayak gitu. Kayak kamu kayak kenapa masih pengen di print media? Eh, kebetulan biarpun Aha. kerjanya di print media, tapi yang pegang digital tuh aku. Oh tuh kan. Iya, makanya jadi walaupun ada print, tapi aku pegangnya yang khusus untuk digitalnya. Gitu. Wow. Jadi Oh kan sekarang wow. mungkin kalau untuk print sendiri kan kita udah offer kayak 360 degree ya untuk Aha. service-nya gitu. Misalnya ada di print, ada di digital. Tapi kita cari cara gimana caranya konten yang ada di print itu bisa menarik nih kalau misalnya kita ubah formatnya jadi digital gitu. Nah, menurut aku tantangan di digital sendiri itu tuh banyak banget ya. Kita harus kreatif, kita juga harus ngerti apa ya dari sisi desainnya, artistiknya itu kayak gimana, gimana caranya kita harus bisa apa ya hit the target market segala macam. Nah, menurut aku tantangan itu tuh menarik banget karena dunia digital kan berubah ya kan, nggak pernah Mm-mm. statis gitu, dia tuh berubah terus dan semakin hari tuh teknologi semakin canggih gitu. Jadi it's been challenging but it's fun. Iya, Aku iya, suka iya banget. sih. Kayaknya lebih challenging kerjaan kamu kalau menurut aku, karena benar-benar ngerubah strategi. Jadi menurut Iya, aku tuh hebat Kak banget apa what you're doing. I don't think I can do it. Kayaknya kamu jago, lebih jago gitu, harus bikin apalah ini itu yang apa ya, maksudnya yang bikin sesuatu yang nggak hanya oh untuk segmentasi ini aja gitu, tapi bisa masuk ke yang lain. Benar nggak sih? betul, betul. Tapi kalau Mhm. di dunia digital sih menurut aku kuncinya tuh adalah teamwork sih sama collaboration gitu. Karena Nah, digital benar tuh banget. takes a lot of people kan, karena Ya, elemennya juga banyak banget gitu. Jadi menurut benar. aku itu sih, karena di Benar dunia banget. Kayak digital hari gini semuanya collab deh. iya makanya kita nggak bisa yang kayak oh lo tuh saingan gue nggak mau sama lo. Jadi kita tuh udah nggak Betul, bisa kayak gitu sekarang gitu loh. Jadi kayak betul. mau nggak mau you have to be willing to cooperate aja. Ya udah kita Iya, kerja iya, bareng yuk, kita create something bareng yuk gitu. Kalau iya. rame-rame dikerjain menurut aku tuh seru gitu loh. Bener banget. Karena kalau dulu tuh kan kita tuh masih ada ego sektoral ya. Pokoknya gue Mm-mm. pengen ngerjain ini sendiri supaya gue menang sendiri, biasa Melayu gitu kan. Iya, Nah, iya, gara-gara pandemi itu bener-bener ngajarin, oke, lo punya apa, gue punya apa, ayo kerja bareng gitu, ya nggak sih gitu. iya, Apa tuh namanya? Dan itu bisa dilakuin kalau memang sama-sama, satu lo harus progresif, atau kedua emang lo tuh bukan mainstream. Kalau lo udah mainstream, betul, itu susah betul, sebenarnya untuk bisa collab. Menurut betul. Iya Mbak Andini, maaf ya. ya tadi aku kepencet nih jadinya aku agak hilang ya Tadi sempat tadi. sedikit aja hilang. Oh, oke. Sip, sip. Nah, ini kan karena kita udah mau 1 jam nih, tapi aku mau masih Ya, banyak pertanyaan sebenarnya, pengen banget ngobrol banyak banget sama Mbak Andini gitu. Nah, tapi aku pengen tanya dulu sih kayak what's next for Mbak Andini Effendi? Ada project apa aduh, nggak yang seru-seru? banyak banget selain project yang aku bilang, yang aku share tadi itu. Banyak Mm-mm. banget sih, itu banyak banget yang pengen aku lakuin, tapi kayaknya aku lebih sekarang lebih fokus di kita jadiin dulu deh satu-satu nih gitu. Jadi sekarang udah bukan kuantitasnya berapa banyak lagi, tapi kita jadiin satu, tapi yang kualitasnya oke banget Ya, gitu. Emang itu pasti akan butuh waktu, tapi oke banget. Jadi mendingan kayak gitu sekalian. betul. Dibanding ini gue kerjain A, B, C, D, tapi nggak ada yang nyangkut di pikiran orang, kan males ya.
Gue tuh pengennya tuh sesuatu yang benar-benar orang tuh bisa inget terus dan bisa ya benar-benar bisa berubah gitu loh karena kontennya. Jadi itu yang benar-benar aku pengen fokusin. Jadi benar-benar nanti yang sama Tempo ini bisa berkenan buat orang-orang dan benar-benar bisa ada gaungnya gitu yang aku pengen sambil nyiapin yang nextnya apa gitu. I see. Gitu. Tapi yang Wah, penting juga nih tapi saya, ini ini yang penting banget adalah karena udah independen, jadi kan sekarang bisa cari duit nih ya. Jadi kan oke, itu kan passion betul. aku. Itu passion aku pokoknya gue pengen ngerjain produk documentary series buat digital gini-gini passion dong. Tapi tetap kan lo Mm, harus tetap cari duit kan gitu ya betul. kan. Nah aku cari duitnya tetap di bidang yang aku tahu which is komunikasi, tapi aku nggak perlu di depan layarnya gitu loh. Nggak perlu di depan layarnya. Jadi I can be like aku cuman ini aja ya, cuman sharing, aku nggak bisa ngomong detailnya. Kayak aku bisa jadi PR buat siapa, tapi aku selalu di belakang layarnya. Yang things like that. Hmm, Yang orang tuh ya, sebenarnya ya. nggak perlu tahu gitu, tapi aku tuh sebenarnya otak di belakangnya. Kayak gitu-gitu. Terus apa lagi nih ya? Coaching. Orang tuh pengen banget bisa public speaking. Nggak semua orang bisa public speaking. Betul. Nah, oke nih Ya, aku coaching tapi aku di belakangnya. Sebenarnya dia bisa dia tadinya dari ya ngomongnya terbata-bata paling enggak 70% orang tuh udah mengerti gitu dia ngomong apa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi coachnya tapi aku nggak perlu di depannya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya bisa banget dilakuin sebagai seorang jurnalis. Jadi nggak hanya cuma buat konten doang, tapi lo tuh benar-benar bisa cari duit dari bidang komunikasi itu tanpa harus ada di depan layar gitu loh. ya, ya, betul. Ya, Betul banget. Nah, kebetulan juga ada nih pertanyaan dari viewers kita. Namanya Hafid, dia nanya gini, Kak, pertanyaan bagus nih. Kak, gimana sih pandangan Kakak melihat gap digital knowledge di Indonesia antara masyarakat perkotaan dan yang di daerah-daerah? aku ngelihatnya sebenarnya gap itu nggak hanya soal lokasi, tapi gap itu juga soal tadi yang kita bahas tuh uh, orang-orang yang netizen tuh yang mulutnya pedes-pedes tuh belum tentu tuh dia tuh apa namanya tinggalnya di luar Jakarta atau orang-orang yang sebenarnya ngomongnya juga nggak pantas gitu kalau misalnya di social media belum tentu dia juga bukan orang yang tinggalnya tuh di luar apa namanya pulau terpencil lah atau whatever gitu loh. Tapi menurut aku tuh lebih ke gap di mana kita tuh lebih etikanya aja sih. Dan itu tuh sebenarnya bukan kelas sosial aja, itu memang lebih mentalitasnya aja. Itu gap mentalitasnya orang Indonesia yang sebenarnya jadi concern aku. Ya, Kita ya. tuh kayaknya udah bisa semuanya dikasih handphone, pasti cepet lah untuk bisa belajarnya. Tapi untuk belajar beretika, nah itu yang ada gapnya menurut aku ya, gitu. Ya, betul banget sih. Dan ketika apa ya, menurut aku sih balik lagi ke orangnya masing-masing juga sih. Mm-mm. Benar banget banget balik lagi orangnya masing-masing. Mungkin orangnya emang kurang ajar aja kita nggak tahu ya gitu. Nggak sih? Betul, betul banget. Iya, Wah, Mbak Andini, ini kita udah mau 1 jam. Nah, oh iya. ya, aku juga punya pertanyaan nih. Kan Mbak Andini kan suka traveling, ya Mhm. kan? Nah, kebetulan juga pas pandemi ini kan nggak bisa nih travel kemana-mana gitu kan. Iya. Tapi kayak if you can choose gitu kayak one country atau misalnya satu spot yang your most favorite banget itu kira-kira mau planningnya kemana? Aku pengen banget bisa ke Rwanda. Ih, aku juga loh. Oh my God, serius? Aku Kamu pengen kenapa? ke Rwanda. Kamu kenapa? Karena temen kuliah aku tuh dari Rwanda. What? Serius? Iya. Mm-mm. Terus dia Oh suka wow. bikin makanan makanan pokoknya makanan khas Rwanda itu enak banget. Tapi aku nggak ngerti gitu. Serius? Iya, makanya aku pengen ke situ. Pengen banget ke Rwanda. Aku udah bilang sama temen aku pokoknya kalau misalnya setelah pandemi nih, gue pengen banget nyamperin lo. Sama ke Zimbabwe, aku pengen banget ke Zimbabwe. Zimbabwe aku udah pernah. Oh iya, Zimbabwe aku seru udah nggak pernah. Itu emang, traveling? emang ibu kotanya Harare itu ibu kota paling bersih udaranya di Afrika. Wow, oke. Karena lokasinya mungkin emang kalau aku ingat-ingat dulu emang kayaknya emang bersih banget sih langitnya, polusinya gitu. Tapi penduduknya juga nggak banyak gitu. Tapi Rwanda tuh aku pengen banget karena kan dulunya kan daerah konflik baru 94 gitu kan Betul, masih betul, betul. konflik. Iya kan? That's Tapi the sustainability genocide.
exactly the Ya, genocide. Jadi ya, ya, ya. historinya tuh kuat banget. Terus udah gitu ini, tapi apa namanya, sekarang mereka kayak Singapurnya Afrika dijulukin ya kan. Terus udah Ya, gitu program vaksin yang paling berjalan lancar tuh di sana. Pada di Nah, antara iya, negara Afrika lain. itu. Terus udah gitu sustainability tourismnya tuh the best banget. Itu yang pengen aku lihat sih sebenarnya. Dan kayaknya tuh Wow. kita bisa bisa kayak belajar banyak banget dari negara Afrika yang orang bilang, ih Afrika gini-gini, tapi sebenarnya tuh yang kayak mereka udah jauh Itu gitu loh indah di atas banget kita. loh. Iya, Indah betul banget. banget, indah banget. Nah itu kayak cerita-cerita tentang orang Rwandanya itu aku sebenarnya pengen banget sih buat orang Indonesia tuh tahu gitu loh. Karena ada dunia di luar sana, di luar dari dunia medsos kita ini gitu, yang kayak kita tuh harus tahu dan kayak mungkin ya bisa Harus bisa explore, menginspirasi ya. kita lah ya gitu untuk jadi orang yang Ya, lebih baik. betul banget. Soalnya Mm-mm. tuh yang aku tahu, misalnya mungkin karena di media juga kali ya gitu. Jadi kayak aku mikirnya kayak, oh Afrika tuh is not worth to visit gitu kan, karena Ah, dia tuh underdeveloped banget gitu. But the same thing happens juga kalau orang luar ngelihat Indonesia. They betul, think Indonesia tuh underdeveloped banget gitu loh. But benar we banget. are rich gitu loh, kayak in natural resources, everything. Kita tuh indah juga loh negara kita gitu. Tapi people think that we live kayak beyond poverty gitu. Banget, 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 banget. Jadi orang luar tuh kayaknya nggak tahu, orang nggak bisa kayak apa ya, nunjukin karakteristik orang Indonesia. Pasti kalau kita di luar tuh pasti dikira orang Filipina ya, orang Thailand Ya, ya gitu. Kayak nggak bisa tahu Indonesia tuh nggak top of mind gitu loh ya nggak sih ya, gitu ya, loh. Padahal kan kita jauh lebih besar populasinya gitu loh ya nggak sih, negaranya juga jauh lebih besar. Tapi orang tuh nggak ada yang tahu orang Indonesia. Nah, sama aja kayak orang Indonesia nganggap orang Afrika semuanya sama gitu, ya nggak sih? iya, Jadi betul. memang harus dibuka matanya. Kalau sebenarnya traveling kan lebih ngebuka mata ya gitu. Betul. Mm-mm. Iya sih, aku juga menurut aku traveling itu benar-benar membuka pikiran kita banget untuk bisa ngelihat, menumbuhkan empati juga. Jadi kita tahu kayak ya setiap orang tuh comes in a different size and shape and you know punya mindset yang beda-beda, punya culture yang berbeda gitu. Jadi Betul, betul. Dan kita juga bisa belajar tentang diri kita sendiri dengan travel. Ya nggak wah, sih? oke, Kak Yes. Andini, thank you so much nih. Thank Kalau you so misalnya much, Ay. Kak Andini udah di Jakarta, terus mau kayak have a leisure time, misalnya mau kayak nginep-nginep di mana, please come to I Love karena indah sekali nih Aduh, aku pengen tempat. banget karena itu deket banget sama rumah orang tua aku. Jadi pasti aku akan main-main. Ya, Mhm. oke, Thank you so Kak Andini, much. thank you banget ya, seru banget hari ini. Please stay safe, stay healthy. Kamu juga. Semoga amin. Amin. Semoga kita bisa ketemu di event-event selanjutnya juga. Amin, amin. Dan kita ngobrol lagi ya. Nanti kita ngobrol Sip. lebih banyak. Mungkin ke Rwanda bareng. Ya ampun pengen banget. Amin amin. Aduh, amin, 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 amin. Itu aja kayaknya ya. Ya. Kan Dini juga kalau misalnya ada project please let me know karena I I would want to will. juga ngeliat. Bener Oke? ya? Oke, oke. Ya, Aku ya. pasti akan Sip. take your word on that. Thank you so Oke, much. thank you Kak Dini. Thank Bye. you juga untuk Bye. viewers kita hari ini. Bye Thank bye. you. Bye. Nah, oke, terima kasih sekali teman-teman yang sudah menonton. Dan kalau misalnya kalian penasaran tempatnya akan seperti apa, ya kan? Dan pemandangannya seperti apa di sini di Freya Restoran yang cantik ini. Nah, jangan lupa untuk check out Instagram story kita. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Dan terima kasih juga untuk I Love yang sudah meminjamkan tempatnya yang indah ini untuk kita IG Live juga. Dan ya, akhir kata, sampai ketemu lagi di IG Live selanjutnya. Stay happy and stay healthy. Bye!